Gang bersama berjumpa lagi bersama The System. Mantap bot. Kali ini kita ada di Rekam Jaya dan hari ini adalah hari yang spesial. Wih, spesial menurutku ya. Tapi yang pasti kenapa saya bilang hari ini adalah hari yang spesial? Karena hari ini kita kedatangan gestar. Wih, gestar. Iya, boleh ya. Hari ini kita katakan gestar karena emang ini udah nasional gitu ya kan. Ya, kita sambut kedatangan dari teman-teman Silampuko. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam. Apa kabar Mas Karis, Mas Eki, Mas Sama? Dan ini saya informasikan sekali lagi. Dan kali ini kita ada sedikit beda dari video-video yang sudah kita bikin. Karena kita malam hari ini juga ngedatengin co-host atau host bayaran mahal lagi mehong coy. Hostnya adalah Mas Sama. Mas Sama ini adalah dari teman-teman dari Rekam Jaya juga, dan juga dia berkecimpung di Demajor ya. Jadi kalau soal distribusi musik, soal distribusi rilisan fisik dan apapun itu mengenai CD ataupun kaset, kamu bisa langsung menghubungi Mas Sama. Itu. Kita hari ini kedatangan Mas Eki dan juga Mas Karis. Berdua adalah grup dari Silampuko. Mas, gimana Mas? Kok Silampu? Iya kan? Salimpuki. Salimpuki Mas. Bener apa? Salimpuki. Oh, Salimpuki. Gimana perjalanan dari Surabaya menuju Malang hari ini? Mantap. Mantap ya? Iya. Tadi Tidur saya. Tidur? Iya. Kita menikmati lah. Capek koyoke. Mas Karis, gimana nih? Tadi perjalanan dari Surabaya menuju Malang. Mantap ya, makanya berbadai. Berbadai, hujan terus banget. Mulai dari Surabaya berangkat? Mulai dari Surabaya, dari Bundaran Maru langsung. Wih, tadi perjalanan ke sini naik apa Mas? Bis. Naik bis? AKDP kok. AKDP, antar kota dalam provinsi. Seperti tema yang mereka angkat untuk tur 3 kota di Jawa Timur yang kemarin sudah digelar di Sidoarjo, Dan Gresik, dan terakhir besok tanggal 24 di Malang ya. Nah, kenapa sih kok memilih dan menggunakan nama Safari Tour antar kota dalam provinsi? Dan kenapa 3 kota ini yang dipilih? Punya ambience apa kok 3 kota ini yang kok dipilih? Safari itu udah dijelaskan di. Nah, itu boleh dijelasin dulu kenapa kok Safari? Iya, roadshow. Nang bahasa Indonesia Safari. Roadshow lebih kita ambil bahasa Indonesianya Safari. Oke. Dalam provinsi kenapa ya? Kebetulan ya karena lokasinya kan 3 kota semuanya di Jawa Timur. Oke. Dan ya waktunya mepet juga waktu itu ya persiapannya dan harus cepet Bikin tajuk ya. bikin tajuk. Persiapannya aslinya buntu yo, kepepet. Oke, lanjut Mas Karis. Oh, kenapa kok 3 kota ya? Soalnya punya temen di 3 kota itu. Jadi kan makanya gini, waktu Oktober itu waktu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu kan kayaknya November ini kayaknya aman loh bikin acara gitu. Tapi ketoke kok Desember bakal ditutup mana, tapi kudu cepet-cepet. Gak apa-apa jauhan ya. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Mantap. Nah, terus habis gitu ya sudah. Kalau misalkan mau bikin acara yang cepat itu paling enak kan minta bantuan temen tuh. Kebetulan ya ada di 3 kota itu, jadi ya. Oke, SSBBT ya, set gitu. Oke, untuk yang kemarin di Sidoarjo sama di Gresik kan sudah berjalan. Gimana Mas, dari 2 kota yang sudah jalan itu dengan adanya Safari Tour antar kota dalam provinsi ini, antusiasme Kayak apa cerita? Silampuko apa namanya? Fanbase-nya apa? Apa ya? Fanbase-nya Silampuko apa? Pertanyaan sulit ini. Kerabat Silampuko, KS. Silampuko mania. Silampuko mania. Ya, dari 2 kota di Sidoarjo sama di Gresik, teman-teman dari kerabat Silampuko gimana nih antusiasmenya? Asik. Alhamdulillah di 2 kota tersebut udah sold out. Beberapa hari setelah dibuka yang Sidoarjo yang di Sidoarjo 2 hari udah sold out. Dan di Gresik juga, dan ya kayaknya sih bisa ngobatin apa kangennya nge-gigs ya. Oke. Setelah sekian lama kita di Ini kangennya dua belah pihak nih ya? Iya, kangennya dua belah Nah, pihak. kangennya dua belah pihak. Dari Semenjak pandemi itu berarti belum manggung. Belum. berarti 2 tahun ya.
tahun ini. Tapi Gresik, Sidoarjo seru. Seru dan tertib. Iya. Seru, tertib. Sempat hujan cuman ya yang datang walaupun hujan itu tetap kita sediakan jas hujan. Oh iya? Di venue, iya. Kita sediakan jas hujan. Nyewa, disewakan? Beli. Beli. Oh, Iya. payung, ya kan? Iya. Dapat. Lumayan. Itu semua venue yang dipilih untuk di safari antar kota ini emang kebanyakan outdoor ya? Kebanyakan outdoor. Kebanyakan outdoor. Dan kemarin di Sidoarjo sama Gresik aman dari badai? Sidoarjo aman. Aman. Ya itu tadi dikasih jas hujan malah nggak mau orang-orang. Iya, malah. Oh, milih hujan-hujan ya. Iya. Oke, seru juga tuh. Gitu, ya. Mungkin. Seru juga ya. Udah lama nggak nge-gigs, ngeliat si Lampuko sambil hujan-hujan. Wah. Kalau yang di Gresik malah kami pindah venue karena ya biar indoor aja, biar Oke. paling nggak cemas lah ya untuk sana. Selama tur ini setlist piye sih? Setlist lagu-lagu yang dibawain si Lampuko. Ada dua lagu lama, satu lagu baru yang dibawakan. Makanya dua lagu. Jadi kayak gini, ada lagu yang biasanya tuh jarang kami mainkan gitu kan. Oh iya. Terus besok selama pas safari ini ya kami mainkan, dan kami juga Juni kemarin tuh kan memang kami rilis single baru tuh, namanya judulnya Denang Sanksi. Ya ini pengennya sih langsung roadshow habis itu. Lakon Bilalah, habis itu aja kan langsung ditutup kan. Oh iya. Jadi ya ini tertunda juga, terus ada kesempatan ini masih tahun yang sama, ya udahlah sikat aja. Jadi kalau ngomongin setlist ada itu. Ada bintang sanksi, misalnya yang pengen dia, saya pertanggungjawaban kami sebagai apa ya, sebagai Lampuko. Nih, Sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik yang sudah mengeluarkan karya, ya nanti pasti apa ada di setlist bintang sanksi itu. Nah menarik, Dendang Sanksi. Denang Single Sanksi. barunya. Itu single terbaru yang dikeluarin oleh si Lampuko. Iya. Nah ini kalau ngomongin Dendang Sanksi, Mas Sama, Ya. saya sempat dapat bocoran katanya sedikit berbeda ya karya yang kali ini. Sedikit berbeda. Karena dia menggunakan sedikit Melayu. Kenapa memilih Melayu dan dangdut. Iya, dari Melayu dan dangdut. Nah, dangdutan, kenapa kok dangdut? Saya nggak tahu ya itu Melayu atau enggak. Makanya beberapa malah ngomongnya tuh Timur Tengahan gitu. Terus apa namanya? Jadi dangdut tuh buat saya sendiri sih Mas, itu tuh musik yang sangat politis gitu kan. Oke. Dari dulu sih dangdut itu politis. Sampai sekarang ya, terus habis gitu apa ya? Tahun kapan tuh waktu kita dilarang mudik sama pemerintah tuh? Itu kan mereka juga dangdutan kan. Oke. Jadi artinya mereka waktu menyampaikan sesuatu ke kita gitu, mempropagandakan sesuatu tuh bahasanya tuh pakai dangdut. Oke. Entah kenapa. Ya udah kita berbalas pantun aja. Oh. Balas dengan irama dangdut gitu ya. Yang versi itu. Dangdut. Tapi kalau denger liriknya, ini liriknya sedikit lumayan keras. Tapi katanya agak politis. Heeh. Kalau isu yang dibawa dan iya sangat pang sekali. Sangat pang tapi musiknya dangdut. Tapi nampak kalau isu ataupun liriknya itu tekan di Mas. Ya, atau nemunya dari mana, terus dikemasnya kok bisa seperti itu? Kalau sebetulnya pemicunya justru malah ini, saya waktu Januari tuh ngeliatin kudeta Myanmar tuh yang orang aerobik. Oh iya. Terus apa namanya, belakangnya tuh backgroundnya ada mobil-mobil tentara mau masuk ke istana, mau kudeta. Terus habis itu di bulan-bulan yang sama tuh juga banyak isu-isu tentang distrust, kesangsian pengelola negara. Dan itu rata wis, semuanya ada. Di sini Ya, di sini. enggak kayaknya. Baik-baik aja kok ya. Di sini Indonesia baik kok. Baik-baik saja. Baik-baik aja. Yang jelas ya dari Afrika sampai Argentina itu ono kok roto ya. Jadi itu kayak buat saya juga itu fenomena yang menarik gitu. Distrust tiba-tiba muncul di tahun kedua pandemi. Terus ya sudah. Eki waktu itu juga bulan Januari gitu punya lagu gitu kan. Terus dangdutan enak gitu ya. Mulai Januari kemarin, Ah, iya. 2021. 2021. Buntu-buntu nang studio dangdutan coba set.
Ya wes terus habis itu ya itu kami padukan aja. Jadinya begitu. Dan itu nanti lagu terbaru ini akan dimainkan di konser yang ada di Malang ini ya? Iya. Besok ya? Seru liriknya. Seru ya? Liriknya seru. Berarti kalau dia... satu barisnya itu ada pernikahan bandit dan bajingan. Iya. Siapa yang Anda maksud? Siapa kira-kira Mas? Kita tahu lah ya, kita nggak usah menyebut nama. Saya juga waktu itu fokus. Bandit dan Siapa juga berat atau siapa? Mek ben pas saya terimane. Dari naik kan ya. Ada pernikahan bandit dan bajingan, ada apa lagi? Seru sih. Mungkin boleh nih dijabarin ini. Pernikahan bandit dan bajingan ini maksudnya ya apa ya? Waduh Mas, gak suwi lah caramu Mas. Bukan tentang negara ini tapi kan. Ya, Bukan, intinya bukan. kalau bandit dan bajingan menikah kan yang rugi ya, yang bukan golongan keduanya kan gitu kan. Undangannya. Tak kirain tuh bayanganku kalau mau mulai make musik kayak dangdut ini kayaknya biar viral di TikTok sih, Pak. Mereka ini nggak mau kalah sama TikToker sekarang ya kan. Ya mungkin aja dengan lagu itu nantinya bisa viral di TikTok ya kan. Oke, Mas Eki dan juga Mas Karis, dari beberapa tour yang udah dijalankan, mungkin ada teman-teman ada yang bertanya nggak, nih album kedua dari Silampuko rencananya kapan sih mau diluncurin? Atau mungkin kita ini udah kangen album-album terbarunya dari Silampuko, single-single terbarunya Silampuko. Kapan tuh rencananya? Kayaknya kan proses untuk penggarapan album kedua udah mulai jalan tuh. Tapi kok lama banget gitu, Mbak ya? Ada kendala apa nih? Hal yang paling sering ditanyakan. Iya benar. Saya juga nggak tahu kenapa kok itu harus ditanyakan. Itu kayak nanya kapan kawin? Kapan nikah? Anak wis siji kapan anak kedua? Padahal apa ngurusi rumah tangganya? Tapi kenapa kok lama? Iya sih kata orang-orang lama. Saya sih sabar sih nunggunya. Setelah apa? Dosa Kota Kenangan itu 2015. 2015 ya. Kurang lebih 5 tahun. Hampir 7 lah ya. Hampir 7 tahun. Tahun depan. Tapi udah proses ini, Pak. Proses ya. Proses menuju Album kedua. Ya semoga album kedua segera keluar ya, karena mungkin dari teman-teman yang ada di Malang juga udah banyak yang bertanya nih kapan nih album kedua Silampuko mulai keluar ya. Semoga aja doain. Ya, paling bocorannya ada besok. Bocorannya nanti single-singlenya pasti bakalan dibawain besok. Versi demo. Jadi buat kalian yang hari ini sekarang ada di sini, kali besok nonton konsernya Silampuko, kamu pasti tahu single terbarunya dari Silampuko. Aku pengen tahu, sampean itu kenal atau suka musik itu dulunya itu gimana sih ceritanya? Dari mana? Karena apa? Masa kecil tentunya ya biasanya. Ketemu aku. Enggak, masing-masing. Secara Masing-masing. pribadi, sampean dulu lah. Kenal musik dan suka musik itu kapan tepatnya? Dari saat gimana? Wah, kalau dari kecil sih random aja. Dengerin Michael Jackson kayak gitu-gitu dengerin, Mas. Oh iya. Iya. SD itu atau? SD ya, maksudnya ya paling ya kayak SMA gitu baru mulai dengerin Nirvana gitu. Ya dan ya mulai ngeband juga SMA ya. SMA mulai Ya, ngeband. terus yang didengerin yang ada di MTV kayaknya sih. Zaman dulu masih ada MTV kan ya. Sampai zaman MTV. Salah juga. Oh, sih. Zaman MTV. Kalau Mas Karis? Sama lah kurang lebih, maksudnya kayaknya semua orang juga sama terpapar musik dari TV dan radio kan ya. Maksudnya waktu itu juga untuk cari-cari vinyl dan CD gitu kan ya susah juga gitu kan ya. Masih aku orang Surabaya sih. Maksudnya untuk yang ya gitulah, dan waktu itu cuma dari radio dan TV. Terus waktu SMP kok pengen les. Oh iya. Oh, sempat ikut les, Mas. Kumon. Les opo gitu tapi ya. Ya kayak gitu lah, terus habis itu ya sudah.
SMA ben-benan ngono. Ben-benan tapi kok lebih ya, lebih akeh mabuk itu. Pokoknya jadi ngono ya. Tapi masa kecil sampai di mana? Masa bocah, Saya di remaja Surabaya, lah. saya di Surabaya. Saya Sidoarjo. Oh, Mas Egi di Sidoarjo. Ya terus ya sih standar biasanya, apalagi di generasi mereka taunya dari radio dan lain-lain. Iya. Ada pengaruh lingkungan keluarga mungkin? Enggak, Teman? keluarga saya enggak ada yang musisi. Keluarga enggak? Enggak, Malah. sama sekali. Enggak, dari lingkungan teman. Iya, gitu ya. teman. Ya paling kayak Krisye itu sih masih nyantol sih Bu. Saya suka dengerin Krisye di mobil. Ya masih nyantol sampai sekarang, masih suka dengerin Krisye. Terus biasanya masa-masa itu sampean mulai beli kaset gitu ya? Udah, kalau kaset saya SMA. Oh SMA, Iya, setelah Dewa 19. ya mulai remaja. Dewa 19. Karena tokonya udah tutup, saya bisa ngaku kalau dulu kadang-kadang saya Apa? Iya, Bu. Di Indi. Aquarius. Aquarius. Istana. Nakal. antara itu lah ya. Delta. Iya. Aneh. Kembang. Berarti masih inget dong kaset pertama apa yang dibeli? Yang dibeli apa? Blur ya kalau masalah Greatest Escape itu. Blur. Iya. Kenapa? Kancaku ngerekomendasi lagi, cuman sing pertama kali tak colong itu justru anu lho. Apa? Now. Dulu ada Oh, yang iya, kompilasi Now. anggar ngene sejak itu ini Pop Bocelli. Pop semua itu kan. makanya. Iya. Itu sih. Salah satunya itu Blur, Now, apa lagi yang ingat? Apa lagi ya? Pasti generasi kaset tapi yakin. Iya. Ya akeh sih kultura-kulturaan ngono nek nang Oh iya zamannya. Berarti semua musik didengerin ya kan? Semua musik didengerin mulai Masa dari ki pop. kasetnya apa? Pertama beli. Dewa 19. Terbaik. Dewa Iya. 19. Karena suka Ahmad Dhani. Ya? Iya, karena dari Surabaya. Aku rekomendasinya iku ben Surabaya. Oke. Tapi kok disindir di lagunya ya? Masuk di sini. Oh enggak. Aman. Aman. Iya, tahu. Aman. Beda Mas Ben. Oh itu. Tapi aku main tau deh kasetnya pas Ben. Bandung. Apa mana? Apa itu ya yang For Through the Sub. Oh iya sih. Zaman SMA ada sih. iya, biru. Lali. Pas band. Saking. Terus awal ketemunya Mas Egi sama Mas Karis ini gimana ceritanya kok akhirnya membentuk Silampuko itu? Kapan perjumpaannya gimana ceritanya? Zaman kuliah. Oh dulu satu kampus. Enggak, beda kampus. Oke. Kebetulan teman saya di kampus itu satu band sama Karis dulu. Kayak gitu, terus ya sering ketemu di kosannya ya. Kayak gitu sih pertemuannya. Dan akhirnya kok sampai memutuskan Silampuko bikin band dan genrenya folk, ya kan? Ya dulu saya juga terus habis itu ngajak Eki keroncongan sih Mas. Awalnya keroncongan malan. Iya, enggak pokoknya ya enggak awal-awal banget, cuman setelah kenal itu saya juga lagi tergabung di grup keroncong gitu ya, di pertemuan gitu terus butuh vokalis gitu. Wah, ini enak ini nek nyanyi. Ya tak telepon. Terus habis itu grup keroncongnya bubar karena cuma grup senang-senang gitu aja ya. Ya jarang gitu. Terus ya wes diterusno gitu. Itu di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya. Iya, Surabaya kan punya riwayat musik Iya. yang panjang. Benar. Salah satunya folk mungkin. Iya. Iya, Bob. Sebelum jadi rock kan Surabaya Oh, ada dulu. Frankie Wijaya, ada Gomblo. Ya. Saya dengar sampean penggemar Gomblo. Halo Kristi dan kawan-kawan. Tapi emang benar. Maksudnya riwayat itu mempengaruhi enggak? Maksudnya dari ya Frankie mempengaruhi langsung secara Sampean, musikal enggak, cuman secara tradisi itu menarik untuk diteruskan gitu karena itu tiba-tiba kota itu di rebranding menjadi kota metal gitu kan. Kota rock ya. Kota Rock, Surabaya. Kita tahu memang narasinya yang banyak beredar di luar kota Ini rock karena ya. ada label yang gede kan di situ dulu waktu itu. Padahal batu ya dulu Logis, Kota Rock ya. Waduh, Kota Rock. Oke. Bapak-bapak ngene gitu. Tapi mempengaruhi kan? Maksudnya secara keseluruhan nggak di Silampuko aja kalau Mas Eki, Mas Karis mengamati folknya itu riwayatnya itu masih apa ya istilahnya?
menular ke anak-anak muda sekarang atau gimana? Kalau yang Frankie kayaknya udah nggak didengarin. Gomblo Leo Christie juga nggak terlalu didengarkan, mungkin juga ya nggak tahu juga, makanya digitalisasinya mungkin juga bermasalah sih, karena yang ada di YouTube kan juga yang nggak masih ya lo-fi gitu. Nah terus nggak tahu, atau mungkin juga nggak tahu kenapa kok itu terputus gitu loh. Ya itu bukan concern juga sih buat saya pribadi, cuman waktu ngelihat Surabaya itu pernah melahirkan musisi-musisi kaliber nasional gitu ya, asik juga ya kalau misalkan kita bisa apa ya, bikin cantolan ke sejarah yang itu ketimbang meneruskan yang rock gitu kan. Satu kota kan nggak harus benar-benar satu genre itu apa-apaan, kan nggak ada yang kayak gitu. Nggak harus rock benar. Kira-kira musisi folk yang seangkatan sampean gitu di Surabaya apa ya? Banyak. Seangkatan enggak ya, kalau yang di agak bawah ada Taman Ada dulu ya. Taman Ada. Ada Senandung Sore gitu. Ada nggak sosok pertama yang menginspirasi Mas Karis dan Mas Eki untuk menjadi bikin sebuah band sebagai vokalis dan juga gitaris itu, sosok Jadi musisi. nah menjadi musisi? Soalnya pas ngelihat atau dengerin siapa gitu, wah aku pengen jadi gitaris. Gara-gara delok. Mas Eki terinspirasi dari Mas Karis. Eki. Dulu dia punya band. Mungkin atau siapa? Punya band Britpop gitu kan. Oh iya? Iya, JLM. Ya. JLM. Iya, saya lihat launching acara apa? Launching apa? Pokoknya tahu. Iya. Ya pokoknya jadi main. Wah, ngerti nih kira. Beda deh. Baik konco dewe ya, yang sosok menginspirasi. Kalau mungkin musisi-musisi yang nasional luar kok, apa gara-gara lihat Piu ta atau Andra, Ahmad Dhani ta. Dan makanya kita bisa aja ya. Iya, makanya kalau apa ya yang saya lihat malah saya tuh nggak bisa makan gitar listrik ya Mas. Ini ngaku ya pengalaman gitar listrik. Oke. Saya pegang gitar elektrik. Oh. Jadi ya, dan musisi-musisi yang waktu itu dipaparkan ke generasi kita. Sorry loh ya, aku ngaku-ngaku generasi. Itu kan kan penuh gitar listrik dan gitu. Rockers lah. Rockers. Saat itu sampean ya nyaman dengan gitar Iya. bolong dan Ya, sebagainya. gitar akustik. Itu kan ada Iwan Fals dan kawan-kawan itu. Iya. Apa mana? Ebit Kiade. Gak ada ya. Yo. Oke. Tapi asli saling mempengaruhi, saling menginspirasi. Iya, berdua saling menginspirasi. Ketika bikin band keroncong yang dipanggil Mas Eki. Ketika Mas Eki melihat perform dari Mas Karis, ini band sangar. Ketika dia bermain Britpop, ya kan. Mereka berdua saling belum kenal. Belum kenal, tapi wis kagum. Jadi memang berdua saling menginspirasi. Terus perkembangan folk di Surabaya sampai sekarang gimana, Mas? Pertanyaan menarik. Kayaknya ya gitu-gitu aja. Karena pandemi ini ya. Mungkin juga bukan karena pandemi. Karena mungkin ya nggak tahu. Ya kayaknya gitu-gitu aja sih. Nggak terlalu banyak band yang tumbuh di genre ini. Karena mungkin juga sekarang untuk produksi musik home recording dengan alat-alat yang digital gitu, MIDI-MIDIan itu lebih menarik dan lebih seksi sih. Oh gitu. Akustik gitu kan. Akustik itu kan challenge-nya banyak ya. Apalagi di perform Iya. gitu ya. Lebih susah. Regenerasi dari Silampuko sendiri mungkin sampai dengan tahun ini apakah ada perkembangan di Surabaya untuk musik folknya? Siapa tahu nih dari Silampuko ngelihat pas ada acara atau mungkin virtual konser yang dibikin sama anak-anak folk Surabaya, oh ini bakalan bisa jadi regenerasiku atau mungkin bisa meneruskan gitu ya kan. Nggak punya pikiran kaderisasi. Nanti Iya, kalau kayak folk kayaknya sih susah. Kalau mungkin kalau kayak genre yang di punk, HC gitu masih mudah ya, karena ada maksudnya ada komunitasnya sendiri. Kalau folk mungkin masih sulit ya, kalau misalnya untuk menjadi suatu komunitas kayak gitu kayaknya sulit sih. Iya, teman saya yang dengerin Budi Putri aja ya nggak ada gitu. Jadi ya, mau apa gitu. Ya kadang-kadang tak racun sih. diracunin terus. Cuman tebal terus. Jadi ya, nggak suka. Beda ininya mungkin.
zaman dan seleranya semacam itu Tony. Gitu ya. Jadi karena kita sekarang juga lagi santai-santai, aku ate ono takok sing rodok nyelentang sing Mas. Ya apa kabare arek beras di Surabaya? Masih murni Mas. Masih murni ya. Wis gak ono campuran-campuran ya apa jenenge? Cokrik. Masih terus ada ya? Itu arak itu. Arak. Seneng Enggak beras. Terakhir ngombe kapan nggak cukrek gitu? Kalau Mas Eki ambil Mas Karis iki biasa ya apa? Lek nyantai-nyantai ngombe Aku es teh mbak autan biasa. Es teh ambek autan. Masuk Mas. Masuk es teh ambek autan. Masuk murah. Enggak dinyamuki. Es teh ambek autan itu Surabaya banget, Mas. Iya kan iki kebutuhane wong Surabaya banget. Es teh itu enggak bisa ditinggalin, autan enggak bisa ditinggalin. Itu memang kebutuhan orang Surabaya banget. Iya kan? Karena kita tadi udah bahas cokre, es teh dan autan. Melihat mereka berdua ini kan kalau perform nih ya, konon katanya kebutuhan dia kalau perform itu kalau nggak ada alkoholnya kurang human gitu, kurang oke. Bener nggak sih? Itu bener nggak sih Mas? Enggak. Enggak, kalaupun bener ya berarti ada apa? air zam-zam. Air zam-zam. Iya, air zam-zam. Air zam-zam tanda petik ya kan. Tapi cukup membantu itu. Maksudnya ya ini lah. Minuman beralkohol itu bagi sampean berdua cukup membantu proses kreatif, entah di studio rekaman, entah di panggung, entah di cangkruan, bagaimana? Ya cuma di cangkruan aja sih. Ya, kalau ketemu teman itu minum kan enak. Mungkin. Nakal aku ketemu Mas Sama. Iya Mas. Ketemu Eki. Foto Mas. Ketemu Eki. Iki guruku nakal iki Mas. Mungkin nih, siapa tahu kalau pas kayak ada ya mungkin beberapa seniman-seniman yang memang butuh banget asupan itu untuk nambah inspirasi kayak mungkin ya kayak aku Mas gak menutup kemungkinan kayak ngene iki Mang. Aku lek gak kena ya mungkin nggih ngono. Dan sewu. Itulah awal. Ya mungkin dari Mas Karis dan Mas Eki. Aku tuh ya enaknya kalau buat nyantai-nyantai aja kok. Kalau malah dipaksakan untuk jadi sumber inspirasi malah Kaya. Oke. Kayak Chester kan konon pecandu alkohol sampai ngono. Iya, Chester. Warung akeh. Warung akeh. Boleh Satpol PP. Nusantara ya apa kabar Nusantara? Siapa? Nusantara. Sibuk ya? Nusantara. Oh, apa itu Mas? Nah, Iya ya. Soalnya. Kepulauan Mas. Oh, toko buku. Iya, toko Nusantara buku. itu oli. Cek ono ya? Api-api terbitan itu ya. Api-api ya? Balai Pustaka. Kok dolen rono ya? Boleh. Api-api Nusantara. buku sastra. Sampai sama sastra kan ya. Kan mampir. Nang Nusantara. Iya. Sastra oke. Mas Sama punya ide apa ini? Boleh. Aku mang eker-eker njupuk CD random lah. Aku minta komentarnya aja. Mungkin sampean punya opini tentang Asik. nggak tahu albumnya, nggak tahu musisinya, pasti punya pengalaman dengan beliau ya. Atau gimana? Ada CD-nya, Kristabella Nora. Wah, ini Sampean mau cerita apa? jelas pianis terbaik ini yang pernah saya kenal nih. Ya. Kristabella Nora. Sampean pernah kerja sama kayaknya. Pernah dong. Oh iya, pas dulu malah pertama kali yang ngisi doa satu itu. Oh iya. Ista waktu di rumah. Ya, aduh iki yo. Terus waktu launching Oh iya, waktu launching juga Iya, ya. launching good. Waktu launching yang main Ista di Surabaya. Ada lagi? Masuk lagi. Benopi Mas. Karo iki. Desa, kota. Karya ini ayo. Ada 3 orang. Wah, iki. Bahaya laten. Sudah terrealisasi kalau ini bahayanya nggak ada lagi. Ada Mas Iksan Skuter, ada Mas Danto, Sisir Tanah dulunya, dan Jason Rantri. Desa nanti. Ya kalau ini memang bukan bahaya laten, ini bahayanya udah terrealisasi.
Kalian pernah main bareng atau gimana? Mungkin punya cerita dengan beliau-beliau ini? Enggak sih, cuma sering mabuk sama Danto aja. Oh ya. Kayak Mas Danto mah di mana-mana emang mabuk ya. Maksudnya kayak gimana? Iya, iya. Mabuk. Maksudnya apa? Iya, ya Mas yang sering ketemu sih Mas Danto. Di mana? Pas ketemu? Di Surabaya, di Rumahnya? di rumahnya. Oh, di Jogja. Di Jogja. Ya. Kalau Mas Iksan ya paling ya pernah buka waktu kita tur di Malang. Iya, pernah satu panggung ya di Hotel Hen ya? Nah, di Hotel Oh iya. Hen, nah. Oh iya. Terus di tempatnya Mas Aji itu juga kan. Oh iya benar. Juga. Dia rajin. Tur Mas terus. Jeje ini juga waktu kita tur ke Jakarta kita main di Borneo apa ya? Yang buka Mas Jeje. iya. Oh, Gitu. pas ke Jakarta. Oh berarti sempat satu panggung sama Mas Iksan di Hotel Hen. Kayu tangan ya? 2015-an Oh ya. 2015. Tottenham Pekanbaru. Kalau udah ngomongin Nottingham ini orang-orang pasti banyak ya. Nostalgia nih Nottingham ini. Langsung nangis. Berapa? Iya Nottingham ini aduh. Iki Nah, Nah, ini. Nirvana. ini cerita permain nih kayak. Iya, ini SMA nih. sampai SMA. nyamblek atau jupuk itu di mana Mas? Iya, garis gokil. Nang omahe kancaku gitu. Nah iki aku nyilih tapi gak tahu balik-balik. Wah, garis gokil. Kelakuan. Lumayan juga ya album ini. Lah ini album wajib lah ya. Iya. Gimana nih? Smells Like Teen Spirit. Lithium. Oh, mana sih? Lalu. Punya menemani masa remaja. Iya, banget. Pertama kali kenal minuman ya gara-gara anak-anak Gransi nih sih. Anjane Lagi kuping. ini Oh ini saya nggak dengerin kalau yang Nggak. Gransi. Oh iya, saya nggak dengerin. Saya nggak dengerin. Kalau anu SMA mungkin Nirvana sama Metallica sih yang. Oh, yang ini Novemberin ya. Pas ya. Novemberin pas banget. butuh nopo miring lagi. Oh, bukan album itu. Appetite. Oh iya. Sweet Child of Mine. Sweet Child of Mine. Album wajibnya gitaris-gitaris. Nunjuk skill. Pokoknya kancaku wis nyetel iki. Iya. Nonton pasti tak tinggal. Itu dulu standar gitaris. Iya, bener. Lek iso intro niku, melodiane iku Pasti dijak ben-benan ya kan. Iya, benar. layak ngaku gitaris. Lek kurang iso iku Kak, belum bisa. Apalagi di Iki- festival ngono. Ya. Mesti ono. Saya cuma punya digitalnya ini. Saya nggak punya kasetnya Sgt. Pepper's nih. Tapi seneng Beatles gue. Jelas Mas, apa sih nggak seneng? Gak duwe Mas yo. Iya. Aku Iya. ganti med digital. Tukun Mas, iki tukun daerah Jaya ono. Aku wis turi. Kayak nggak seneng Beatles kayak anak sing salah. Sing lokal karena Imam sering ketemu Nah, ini atau kakak kelas saya tampil. nih. Iya, ini kakak kelas saya malah si Kupre. Oh ya? Iya. Sekarang kabarnya bandnya Kayaknya hiatus, tapi nggak tahu lagi. Enggak, saya nggak percaya kalau hiatus. Suatu saat dia akan bangkit lagi nih pasti. cukup akrab ya. Iya. Nah, ya. Sering manggung juga mereka di Surabaya, sering sepanggung juga. Sering sepanggung. Nah, Indonesian Rise. Wah, nah ini Indonesian Rise. basis kami tergabung di Iya. sini juga. Oh iya. Oh. Oh ya ada di sini tuh. Mantap ini. Ini malah kami kayaknya dengerin bocorannya duluan. Mas Tommy. Mas Tommy. Nah, ini Apa ini? Nah, Bambi. Wah. Ini tempat singgah ya. Tempat ke singgah, Malang. ya. pasti kalau Malang. Iya. Siapa Bambinya ya? Bambi ya sama Kadi itu morning after bukan sih? Iya, Nggak jelas tadi ya? morning after. Morning after, ya. Morning after. Basis bayaran. Basis bayar. Sing gak jelas itu drummernya Mas, kok morning after sampai Oh, saiki iya, yo iya, gak iya, jelas. iya. Gak jelas. Dulu waktu take apa tuh? Biola, take drum sama biola aja di rumahnya Mas Bang. Bambi. Iya iya yang biola ya. Iya, biola. Yang album itu tadi ya? Kakak. Di Ya. kakak iya. Drumnya di studionya Oni. Biolanya di kamarnya Bambi. Iya. Ini punya cerita. Lo PMR ini. PMR. Kamu aja yang ceritain gitu. Nah, ini awal kita kenal sama Om Budi ya.
Oke. Almarhum Om Budi ya. Ya, Om Budi. Ke Borneo ya. Iya. Oh pas ke Jakarta itu. Ya pas kita turun di Jakarta ketemu Om Budi terus ngobrol-ngobrol ya. Seru sih, terus dia akhirnya, tapi pas kita konser di Jakarta, kita konser tunggal itu, kita minta bantuan sama Om Kapur buat ngisi Ketipung. Oh, Kendang. buat ngisi Ketipung. Iya. Di konser. Oh pas konsernya. Iya kan, waktu konser itu kita ada lagu dangdut, satu lagu dangdut, judulnya Aduh Abang Sayang. Itu lagu sendiri. Lagu sendiri. Sendiri. Minta bantuan lah sama si Om Kapur nih. Tolong dong dikendangi. Ya udah. Lagu itu belum pernah dirilis. Oh, sudah. Belum. Belum ya? Baru dimainkan di panggung aja. Iya. Termasuk lagu lama tapi ya. Masuk lagu lama. Aduh abang sayang. Iya. Judulnya. Kan aku itu Iya. cover lagu siapa? Sampai pernah cover lagu enggak sih? Saya jadi penasaran. Iya, pernah. Selama selama buka enggak pernah. Iya, setahu saya enggak pernah. Kenapa? Alasannya? Iya. Enggak feeling aja. Iya. Lebih baik karya sendiri lah mas. Iya, ya mungkin kan kadang-kadang bosen pengen apa nggarap skulptura atau akuari. Rammstein. Ambil gitar akustik tiba-tiba Rammstein. Belum pernah. Saya nonton di Singkong selalu dia setia sama lagu sendiri. Lo PMR tuh yang CD-CD lamanya ada lah. Kaset. Ini yang 2015 kan? Iya, kan? Iya, kaset-kaset yang lama maksudnya lagu PMR sendiri ada banyak. Tapi Enggak, makanya ada di sini. di sini nggak ada. Cepet lagunya ya mas. Iya. PMR. PMR. Langka ya. Nanti seneng ya PMR ya. Iya. Brandy ya. Nggak salah berarti saya tadi nyabut itu. Iya. Sebenarnya saya mau ngambil satu lagi tapi nggak ada kasetnya, tapi ada vinilnya Gomblo. Kan katanya suka Gomblo. Teman saya malah bikin buku mas tentang Gomblo. Oh iya itu ya biografinya itu. Iya. Siapa ada itu jenenge? Guru. Iya. Kan kenapa suka Gomblo? Iya, maksudnya ya suka aja sih nyantrik orangnya. Pembakar itu sampean? Sendi Doli. Favorit sampean yang mana? Terus terang aku kenal Gomblo itu ya mulai era pop mungkin ya. Kugadekan Cintaku itu. Iya. Kalau sampean sukanya yang era-era Ya yang itu apa namanya gila itu yang setengah gila. Apa? oh setengah gila live ya yang itu Nadi Atmosfer yang gitu. Standar sih. Standar. Setelah mereview beberapa band-band yang kita kasih ke Mas Karis dan juga Mas Eki, ada nggak nih 5 rekomendasi album terbaik atau Album musisi favorit. terbaik, album favorit menurut kalian berdua? Masing-masing. Masing-masing. Enggak kerpean enggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa mas. Gak apa-apa. Tok no kerpeane mas. Sambil buka kerpaan iki ono sing burung penting iki. Oh, Kapret. Kapret. Pasti zaman ini. Waduh karpet ini. Pasti koncone karo lah. ya. Apa iki karpet iki? Ini tahun berapa ini? Oh iya, tadi kalau misalkan ada yang apa salah satu musisi yang menginspirasi saya itu ya Mas Ugut ini. Itu ya. Ugut Megaset itu. Cewek ya. Yang gitarisnya. Oh gitarisnya. Iya. Sampean punya cerita apa tentang? Enggak punya cerita apa, saya enggak kenal, cuman nonton kok jangkrik keren. Oh pernah nonton live-nya? Sempat banyak band lagi ya, Konsleting Kabel. Konsleting Kabel ya. Oh Konsleting Kabel itu Sukut. Sukut sama Prima. Band dari mana sih mas karpet ini? Surabaya. Oh dari Surabaya. Vokal dari Aku Bangkalan baru Selatan, Mas. baru tahu ini Bangkalan Selatan. termasuk Baru tahu. ya apa ya? Independen apa ya? Iya, iya. Era indie yang pertama. Pertama ya Ya benar. karpet. Benar. Tapi saya nggak pernah nonton live-nya dan lain-lain. Karpet. Seperti mitos, belum pernah kasetnya terus ini wis kano. Iya. Terus nemu lucu iki kompilasi tekan Surabaya iki. Indie Color. Bandnya juga saya nggak ada yang tahu. Tapi katanya itu kompilasi band-band yang main di Color macam itu. Oh, Indie Color. enggak. Saya enggak. Iya, nggak ada yang X-Men ya paling ya. X-Men ya. Iya. Iya, nggak ada. Ini kayaknya ini sih kan Kompilasi Iya. internal ini. ada pop culture di Surabaya ini. Mungkin apa Ini namanya kan di situ. Iya, iya kayak gitu. Balik lagi 5 pertanyaan tadi, album terbaik, 5 album terbaik Dia lagi dari Sikap Kota. Hah?
Langsung jawab. Langsung jawab, oh iya langsung jawab ya wes. Mas Garis. Mas Garis. Isunya Ahmad Ben. Isu Ahmad Ben, terus Apa ya? Into the Thief. oke, ketiga. That Sound. Heeh. It's Boys That Sound. Pet Sound. 4. Are You Serious-nya Andrew Birds. 5. Sama punya Poki Lovers yang harus saya kepek dulu. Something in the Water. Oh, iki. Poki Lovers. Poki Lovers. Wong Karo ya, Amerika. karo ya. Dia folk performance gitu sih. Alatnya keren-keren mas, gila. Lagunya juga. Dia baru apa? Baru. Dia 2016 keluarin Something in the Water ini. Andrew Bird 2015 ya. Seangkatan lah sama DKK. Tuh, boleh tuh. Kalau kalian pengen tahu 5 rekomendasi album terbaik dari Mas Garis itu tadi. Kalau Mas Eki? Waduh. Satu. Aku kurang ngepek iki mau. Yo, ayo terbaik Mas. Bukan Mas, gak apa-apa Mas. Biasanya sapal. Wis hafal sih kudu. Hiji. Nah, dadane 2019 terbaik wes. Oke, 19 terbaik. 2. Cenda. Padi yo, iya Padi yang album apa? Sing itu sing nak madu iku. Iya, sesuatu yang tertunda. Foto yang tertunda. 3. Mana ya? Krisya. Krisya. Badai pasti berlalu. Lebih ke lokal ya kalau Mas Eki ya. 4. Ya gara-gara kan. Sing eling itu. Oke, keempat Mas Eki. Aduh, apa mana ya? Apa ya? Project Pop Ki. Si lampu kok. Oh, Nirvana. Bermain. Ya. 5. Satu lagi. Project Pop apa ya? Project P ya? Project P. Itu 5. Kurang satu. Kelas 1 ya? Apa? Ya? Aduh. Angel. Ngancuk kru nggak? Apa nggak sih? Enggak. Kamu ngancuk kru nggak bisa? Sing apal. Ngancuk kru iku lho kon ditakoni ana apa ngancuk. Iya. The best song iku. Wis ngancuk kru iku kaya the best kabeh Mas. The best kabeh. Karena albume nek Yes, iku lah. ngombe arak polean ngombe. Ayo ngombe arak. Ayo ngombe arak. Ngancuk kru. Ngaceng nganggur. Kenapa suka ngancuk kru, Mas Eki? Mas Haris? Gak ada alasan tuh gak suka. Gak ada alasan gak suka. Ayo cok iku lho, cok rungokno cok. Bahasa sehari-hari, ya kan? Bahasa sehari-hari banget. Iya. Dia untuk berkata Idiom Jawa Timuran. Jawa Timuran baik, autentik ya. Iya. Dia mau Itu tongkrongannya kendor. Oh iya. Oh, salah. sering satu circle Mas. Salam mas sumpah. Ya, dapat salam iki ngancuk kru jancuk oleh salam kok si lampu kau ya. Kemarin terakhir main bareng hari Jumat. Main bareng sama ngancuk kru. Kapan-kapan collab lah. Boleh. Asik. Keceringan. Relate ambek uripe wong-wong Jawa Timur. Ayo ngelucu. Wah asik. Si lampu kau mek ngancuk. Tak panggung bareng. Asik, Mas. Senengane muda. Ngancuk kru. Itu loh, berarti ngancuk kru harus datang ini ya di konsernya tanggal 24 besok ini ya. Mas, harapannya buat konser yang terakhir di Malang Safari Antar Kota Dalam Provinsi, harapannya apa nih? Untuk besok? Mas, nggak hujan, lancar semuanya. Nggak hujan, lancar semuanya. Penonton seneng datang. Semua happy ya. Semua happy. Dan rasa kangennya terobati. Amin. Gitu ya. Mungkin ada sesi nantinya setelah perform ono ketemu mbek fans apa Sayangnya Mas enggak Eki? ya, makanya safari ini karena memang di masa pandemi, ya kami memang meminimalisir pertemuan itu. Oh gitu. Jadi, begitulah. Jadi mungkin nanti lebih di konsernya kita lebih intimate aja ya. Komunikasi dengan kerabat si lampu kau. Ngombe bareng. Enggak apa-apa lah ngombe bareng. Santai-santai.
Jirolu. Jirolu kudu bareng. Terus rencananya Mas setelah tur safari dalam antar kota dalam provinsi ini, rencana Silampuko ke depannya apa nih? Balik studio. Balik studio ngarep-ngarep yang harus digarap. Melanjutkan album kedua? Mungkin. Ya, Mas Eki? gitu aja. Aja sih. Pokoknya kalau misalkan mau ngerancang pertunjukan yang lain juga nggak tahu ini ada kesempatan tahu ya. lagi atau enggak. Kita Mungkin menjadi atap antar kota, antar Amin. provinsi. Amin. Pengennya gitu. kalau- Kepikir ya, cuma Pengen, lihat iya. kondisi emang. Antar kota antar provinsi, semoga Karena lah yang manggil bisa. banyak, Bandung, Jogja, kan pengen Iya. dikunjungi juga, disamperin Semoga itu segera terrealisasi. pengen cuman gimana gitu kan. kondisi ya. Cancuk ini pandemi. Ini tuh di lamping satu sih. Iya Mas. 6 menit iki tok kan di looping. Cancuk. Podo ambil wali kotaku pandemi. Cancuk wali kotaku ya. Kamera melo. Emosi yang terpendam. Enggak kenal. Wali kota Surabaya, Pasca Risma gimana? Iya, Kondisi setelah Surabaya. Risma Anda kan gimana? sering mengamati Surabaya. Ya masih sama, transportasi umumnya masih enggak ada. Oh ya? Iya. Bangun gedung pertunjukan ya larang. Larang sopo ini. Ya ya. Kondisi Surabaya hari ini ya. Ya mungkin baru ya, maksudnya kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Tapi kalau dari dulu udah dikasih kesempatan. Tapi kalau untuk tempat bikin gigs atau pertunjukan-pertunjukan lain di Surabaya masih banyak Mas. Tergantung format kita seperti apa. Sing yang pokoknya selama tidak gedung pertunjukan banyak. Kayak kafe, tempat nongkrong-nongkrong gitu ya bisa, tapi kan idealnya kan kalau mau bikin yang apa, yang pertunjukan yang bagus itu kan masih belum ada tempat yang proper. Belum ideal ya. Oh ya, satu pertanyaan terakhir dari saya untuk safari antar kota dalam provinsi di Surabaya sendiri dibikin apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Pengennya nanti. Pengennya nanti Mas. Makanya ya mudah-mudahan ada kesempatan untuk di Desember ini untuk bikin di situ. Jadi memang nggak di safari. Makanya kalau roadshow nggak di. Kami kan orang Surabaya, jadi kami mikirnya kalau misalkan di Surabaya ya tajuknya berbeda begitu sih. Oh gitu. Jadi Digadang dibikin sendiri ya. Iya. digagas dengan konsep terbaru sendiri. Mereka kan lagi aware. Iya, hari ini Kan yang bingung. Iya. Saya penasaran. Pastinya iya. Kayak elek Bukan Surabaya. Enggak iya, makanya itu saya tadi ngeliat kok nggak ada Surabayanya ya. Buat Pamungkas. Itu tebun. Bersama Pamungkas. Oh, sama Pamungkas. Oke deh kalau gitu, terima kasih atas waktunya Mas Eki dan juga Mas Karis yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita di Rekam Jaya. Thank you Mas Ahmad juga sudah menjadi co-host hari ini, dan yang pasti buat teman-teman semua terima kasih. Yang pasti ikutin terus perjalanan kita bersama The System yang nantinya bakalan banyak cerita-cerita seru dan juga pengalaman-pengalaman seru yang bakalan kita bagikan buat kalian semua. Oke, kalau gitu Gayung bersambut, berjumpa lagi bersama The System. Mantap, Bos!